Selamat datang kembali di YouTube channel Ruang Gelap. Mari kita masuk ke ceritanya. Nuwun sewu mbah, saya sudah tidak tahan lagi. Usaha saya terancam bangkrut. Suara Bapak Darmin, tamu Mbah Marioto sore itu, terdengar putus asa. Matanya sembab, keringat dingin membasahi pelipisnya meski udara Wonosobo saat itu terasa menusuk. Aku, Roni, hanya diam di sudut ruangan, sembari menikmati secangkir kopi hitam yang masih mengepul. Sudah menjadi kebiasaan jika Mbah Marioto menerima pasien dalam tanda kutip yang khusus, aku harus siaga. Mbah Marioto, guruku yang nyentrik, mengipasi wajahnya dengan kipas sate yang entah dari mana ia dapat. Sabar Pak Darmin, santai dulu. Urusan iku gampil, sing penting rokokmu ikita. Serput disikyo, Mbah Marioto mengambil sebatang rokok, kretek dari bungkus rokok Pak Darmin tanpa izin, menyalakan dan mengembuskan asap tebal. Meskipun tingkahnya sering mengundang tawa, aku tahu tatapan matanya yang tajam itu sedang membaca aura tamunya. Gampil bagaimana Mbah? Kios saya Mbah, warung makan berkah Ibu sekarang jadi bencana. Sudah 3 bulan ini seperti neraka. Piring bergerak sendiri, piring pecah di tempatnya. Bahkan kemarin etalase tiba-tiba roboh padahal tidak ada angin. Puncaknya, masakan yang baru matang, panas-panas lah kok tiba-tiba basi dan berbau busuk. Setiap malam ada suara erangan seperti orang sakit di pojokan. Karyawan sudah banyak yang takut Mbah. Kios jadi sepi, rugi terus-terusan. Pak Darmin hampir menangis. Mbah Marioto mengangguk-angguk. Pantesan. Walah dari iki itu masalah. Jin-jin isengi. Mbah Marioto bicara santai. Namun aku sudah merasakan hawa dingin menusuk yang bukan dari udara Wonosobo. Ada kekuatan gelap yang kuat menyelimuti Pak Darmin. Mbah Marioto menoleh padaku. Senyum jenaka tersungging di bibirnya. Roni, siapin barang-barang kita. Malam ini kita piknik. Kita jenguk warung berkah Ibu, sekalian refreshing. Mbah bosen ngopi nang omah wae. Siap Mbah, jawabku singkat. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Aku tahu piknik malam ini bukanlah piknik biasa. Ini adalah tugas malam, merayap gelap di Wonosobo. Kami tiba di depan kios Pak Darmin yang terletak di tepi jalan. Dari luar kios itu tampak normal. Hanya saja terasa aura kesunyian yang mencekam. Lampunya redup dan udara di sekitarnya terasa berat dan dingin. Masya Allah Mbah, auranya kuat sekali. Bisikku pada Mbah Marioto. Tentu saja kuat. Levelnya lumayan, tapi jangan takut anak penakut. Kamu kan punya Sinta dan Aruna yang siap membela. Lagian Mbah juga bawa keris pusaka kesayangan yang sudah turun mesin. Jawab Mbah Marioto sambil mengeluarkan sebilah keris kecil dari saku bajunya. Keris itu tampak kuno, tapi aku tahu energi spiritual yang tersimpan di dalamnya luar biasa. Kami melangkah masuk. Begitu kakiku menginjak lantai, udara dingin itu berubah menjadi menusuk ke tulang. Ada rasa sakit dan penderitaan yang melayang-layang di udara. Mbah Marioto langsung mengambil posisi duduk bersila di tengah ruangan, menutup mata, dan mulai melantunkan mantra kejawen dalam bahasa Jawa kuno yang cepat dan berirama. Aku berdiri di dekat pintu, mata dan indera keenamku terbuka lebar. Aku merasakan gelombang energi negatif yang mendorong-dorong, seolah-olah ingin mengusir kami. Sinta, Aruna, bisikku pelan, memanggil kedua jin pendamping yang merupakan putri dari alam lain. Seketika di samping kiriku terasa hembusan angin wangi yang dingin. Sesosok bayangan putih keperakan muncul di sana. Aruna anggun dengan pakaian hitam berkilauan dan tatapan tenang namun mematikan. Di samping kananku muncul kilatan biru muda yang disusul aura centil Sinta yang langsung menampakkan diri dengan senyum lebar. Namun matanya memancarkan keganasan yang siap dilepaskan. Mereka adalah dua energi yang saling melengkapi dalam perlindunganku. Ada apa Den Roni? Tanya Sinta. Suaranya seperti lonceng perak, namun ada nada siap tempur di sana. Lihat sekeliling. Tempat ini dipenuhi energi jahat. Lindungi Mbah Marioto dan aku, jawabku. Tiba-tiba dari pojok ruangan tempat, Pak Darmin sering mendengar erangan muncul sesosok bayangan hitam tinggi besar. Matanya merah menyala dan ia mengeluarkan geraman rendah. Jin rendahan! Cibir Sinta sudah bersiap maju. Namun sebelum Sinta melangkah, Mbah Marioto membuka matanya. Wajahnya yang semula lucu kini tegang dan keras. Ini bukan jin iseng biasa. Ini kiriman. Ini dendam. Mbah Marioto suaranya rendah dan menggetarkan. Mbah Marioto memejamkan mata lagi. Energinya kini terfokus penuh. Aku tahu ia sedang melakukan penerawangan tingkat tinggi. Aku dan kedua jin pendampingku membentuk perisai energi di sekitar Mbah Marioto. Bayangan hitam di pojok ruangan itu kini mulai bergerak. Lemari piring di dapur mulai bergetar hebat dan mangkuk-mangkuk melayang di udara, siap dilemparkan. Aruna jaga batas Mbah Marioto. Sinta, jangan biarkan piring-piring itu menyentuh kami. Perintahku. Aruna mengangguk tanpa suara.
Aura peraknya menguat membentuk dinding pertahanan yang solid di sekeliling Mbah Marioto. Sinta tertawa kecil, tawa yang terdengar menakutkan. Ia melompat ke arah dapur. Hanya dengan satu gerakan tangan yang cepat dan brutal, energi biru mudanya memusnahkan jin rendahan yang tadi muncul di pojokan. Lalu ia mengeluarkan tawa mengejek ke arah lemari piring. Dasar makhluk rendahan. Kekuatan sekecil ini mau mengusirku. Dalam sedetik, semua mangkuk yang melayang jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Tiba-tiba Mbah Marioto tersentak, matanya kembali terbuka memancarkan kemarahan yang jarang aku lihat. Saudara kandung. Ternyata saudara kandungmu Pak Darmin. Kurang ajar. Dia iri karena warisan kios ini jatuh ke tanganmu. Dia tidak ingin kamu sukses. Dia ingin kamu bangkrut menjual kios ini murah, lalu dia yang akan membelinya. Mbah Marioto berbicara dengan nada bergetar. Dia menyewa dukun ilmu hitam yang kuat. Dukun itu mengirimkan jin-jin tingginya ke sini untuk membuatmu menderita. Belum sempat Mbah Marioto selesai bicara, lantai kayu di bawah kami mulai berderak dan retak. Angin puting beliung kecil tiba-tiba muncul di tengah ruangan, disusul dengan munculnya dua sosok jin lain. Jin yang pertama berwujud seperti ular raksasa dengan sisik hitam legam, meliuk-liuk di udara. Jin kedua berwujud seperti wanita cantik dengan sayap kelelawar, menatap kami dengan tatapan penuh kebencian. Dua jin tingkat tinggi, desisku. Levelnya sebanding dengan Sinta dan Aruna. Mbah Marioto menyeringai. Bagus, sudah lama Mbah tidak berolahraga. Roni, fokus. Ini tidak hanya tentang mengganggu bisnis. Dukun itu mengincar tumbal, gangguan dan insiden yang menimpa, karyawan hingga dilarikan ke rumah. Sakit itu adalah upaya untuk menjadikan mereka tumbal, pesugihan dan ilmu hitamnya. Mereka mengincar jiwa manusia. Situasi berubah drastis. Ini bukan lagi perang spiritual biasa. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Dan kami sedang berhadapan langsung dengan utusan dukun hitam yang mengincar nyawa. Sinta ular. Habisi dia. Jangan ada ampun. Perintahku cepat. Dengan senang hati. Sinta menyambutnya dengan teriakan brutal yang terdengar gembira. Ia melemparkan bola api biru muda ke arah jin ular itu. Pertarungan dahsyat langsung pecah. Energi biru muda dan sisik hitam beradu, menghasilkan kilatan, cahaya dan suara desisan yang memekakkan telinga astral kami. Aruna, kamu hadapi jin bersayap itu. Aruna tanpa perlu banyak kata melayang maju dengan anggun. Energi peraknya membungkus dirinya dan ia menembakkan panah-panah cahaya yang menusuk ke arah jin bersayap itu. Jin itu melengking kesakitan, mengepakkan sayapnya dengan liar dan membalas serangan Aruna dengan bola-bola energi kegelapan. Pertarungan Aruna terlihat lebih elegan, tetapi setiap gerakan Aruna adalah sebuah ancaman mematikan. Sementara itu Mbah Marioto berdiri tegak. Keris kecilnya kini bersinar kehijauan. Ia melantunkan mantra dengan suara keras dan penuh wibawa, mengunci energi spiritualnya. Aku akan melawan sang dukunnya langsung. Dia ada di luar dimensi ini, mengawasi dan menyalurkan energi kepada jin-jinnya. Mbah Marioto memejamkan mata, memancarkan cahaya keemasan yang kuat. Aku segera mengambil posisi di samping Mbah Marioto, fokus menjaga tubuh fisiknya. Aku tahu jika Mbah Marioto bertarung di dimensi astral, tubuh fisiknya rentan. Siapa bilang hanya jin yang bisa menyerang fisik? Tiba-tiba dari kegelapan di luar jendela muncul sutas tali hitam tebal, bergerak cepat seperti cambuk dan mengarah langsung ke leher Mbah Marioto. Itu adalah serangan astral yang dimanifestasikan secara fisik. Aku spontan melompat, menarik Mbah Marioto ke belakang, sementara tali itu menghantam dinding di belakang kami hingga hancur, berkeping-keping. "Ronnie, awas!" teriak Mbah Marioto. Dukun itu licik. Dari sisa kehancuran dinding muncul mata merah lain, bukan jin, tapi pancaran mata sang dukun itu sendiri yang kini melihatku. Tatapannya penuh kebencian dan kekuatan gelap. Aku merasakan energi yang menghimpit membuatku sulit bernapas. "Kau bocah sok tahu, akan aku jadikan kau tumbal utama." Energi hitam dari mata itu melonjak siap menelanku. Ini adalah momen yang paling menegangkan dan mematikan. Energi hitam dari mata dukun itu melompat siap menelanku. Rasanya seperti ribuan jarum dingin menusuk sekujur tubuh, mencoba merobek aura spiritualku. Ini bukan serangan fisik, ini serangan ke jiwaku. Tidak akan kubiarkan. Rongku memejamkan mata dan memfokuskan semua ilmu kejawen yang telah diajarkan Mbah Marioto selama beberapa tahun. Aku menarik napas panjang, membayangkan energi putih keperakan mengalir dari ubun-ubun, melewati cakra-cakraku dan memancar keluar membentuk perisai. Aku mengeluarkan lantunan mantra pertahanan yang dipelajari dari mbahku, sebuah aji kuno yang bergetar di udara.
Tiba-tiba aku merasakan dua energi kuat menyentuh pundakku. Satu dingin dan anggun dari Aruna, satu lagi hangat dan membara dari Sinta. Meskipun mereka sedang bertarung sengit, melawan jin tingkat tinggi suruhan dukun, sebagian energi mereka terbagi untuk melindungiku. Desisan dan kicauan pertempuran mereka mengisi dimensi astral di sekitarku. Di sisi kiriku, Aruna terlihat menahan serangan, gelombang kegelapan yang dilepaskan jin bersayap dengan perisai cahaya peraknya. Fokus, Ian, kami menjagamu. Suara Aruna terdengar tenang namun penuh tekanan. Di sisi kananku, Sinta berteriak penuh semangat sambil menangkis hantaman ekor jin ular, raksasa dengan energi apinya. Hah, kau kira serangan sebegini bisa membuatku mundur? Dasar ular buruk rupa, teriak Sinta dan tawa centilnya terdengar meskipun setiap serangannya brutal dan mematikan. Berkat dukungan tak terduga dari kedua jin pendampingku, perisai pertahananku menguat. Energi hitam yang ingin menelanku terbentur, memudar dan mengeluarkan suara seperti kain robek. Mata dukun itu seolah terkejut, lenyap dari dinding. Bagus, Ronnie. Ilmu sejatimu sudah matang. Mbah Marioto yang kini berdiri di sampingku tersenyum bangga. Wajahnya kembali, santai meskipun tangannya memegang keris. Pusaka yang terus memancarkan aura hijau terang. Sekarang giliran Mbah, ujar Mbah Marioto. Ia menghadap ke tengah ruangan tempat pusaran angin astral masih berputar. Dukun sialan, bersembunyi di balik dimensi lain, mengirimkan anak buahmu seperti pengecut. Tunjukkan batang hidungmu, teriak Mbah Marioto. Suaranya bukan lagi suara manusia biasa, melainkan suara berat yang bergema di alam gaib. Ia mengayunkan keris pusakanya ke udara. Sinar hijau membelah kegelapan, menciptakan sebuah retakan di dimensi udara, seolah-olah sebuah gerbang astral terbuka. Ronnie, jaga gerbang ini. Jangan biarkan balak lain masuk. Mbah akan masuk dan menjemput dukun itu ke sini. Sebelum aku sempat menjawab, tubuh fisik Mbah Marioto membruk lantai. Namun sukma dan rohnya yang diselimuti, aura keemasan melesat, masuk ke dalam gerbang astral yang diciptakannya. Aku segera menempati posisi Mbah Marioto, duduk bersila di depan retakan dimensi itu. Aku memejamkan mata dan memfokuskan seluruh energiku untuk menstabilkan dan menjaga gerbang agar tidak runtuh. Namun saat aku berkonsentrasi, serangan fisik di sekelilingku semakin brutal. Cerak! Salah satu meja kayu di dekatku tiba-tiba terangkat ke udara dan melayang cepat ke arahku. Ronnie, awas! Teriak Mbah Marioto. Itu adalah ulah dari jin bersayap yang sedang bertarung dengan Aruna. Jin itu ingin membuatku hilang konsentrasi dan meruntuhkan pertahanan gerbang. Aruna yang kini sedang dalam posisi terdesak dengan cepat memutar tubuhnya. Ia menembakkan gelombang kejut energi perak ke arah meja itu, menghancurkannya menjadi serbuk kayu di udara. Fokus pada musuhmu, Putri Aruna. Jangan ganggu Tuanmu Ronnie, teriak jin bersayap itu, suaranya melengking. Sinta yang sedang bergumul dengan jin ular kini memanfaatkan peluang. Ia menggunakan ekor ular itu sebagai pijakan, melompat tinggi dan menembakkan bola api besar ke arah jin bersayap itu. Bam! Jin bersayap itu terlempar ke dinding, menciptakan cekungan besar. Tidak ada yang boleh menyentuh Roniku, raung Sinta dengan nada marah. Meskipun centil, loyalitasnya sangat brutal. Konsentrasiku nyaris pecah karena kebisingan pertarungan. Aku harus fokus. Jika gerbang tertutup sebelum Mbah Marioto kembali, beliau bisa terjebak di dimensi dukun itu. Tiba-tiba dari retakan dimensi yang kujaga muncul kilatan. Cahaya keemasan yang sangat terang, disusul dengan suara tawa nyaring dari Mbah Marioto. Ketemu juga kau, dukun pengecut. Dukun itu tidak sendiri. Mbah Marioto dalam wujud sukmanya sedang menyeret sosok lain yang tampak seperti bayangan hitam tebal dan menjijikkan. Sukma Mbah Marioto memasukkan dukun itu ke dalam tubuh fisiknya yang tergeletak. Tubuh Mbah Marioto tersentak hebat lalu bangkit berdiri. Namun yang berdiri itu bukan lagi Mbah Marioto yang ku kenal. Matanya merah menyala dan suaranya terdengar serak, dingin dan penuh keangkuhan. Mbah, panggilku ragu. Jangan bodoh, bocah! Gurumu hanya wadah. Aku telah menguasai tubuhnya untuk sementara. Sekarang Ronnie, kau dan jin kotoranmu akan menjadi tumbal utama pesugihanku. Suara, itu bukan suara Mbah Marioto, melainkan suara dukun yang sudah merasuki tubuh mbahku. Waspada Ronnie, itu adalah teknik Sukma Linue tingkat tinggi. Dukun itu merasuki Mbah Marioto, teriak Aruna. Jin ular dan jin bersayap yang tadinya terdesak kini langsung bangkit dan mendekat. Mereka tahu, dengan dukun mengendalikan tubuh Mbah Marioto, keadaan telah berbalik 180 derajat. Serang Ronnie.
Jangan biarkan dia fokus. Begitu dia hilang konsentrasi, habisi jin-jinnya dan kita bawa semua ke dimensi kita. Perintah, dukun itu melalui mulut Mbah Marioto. Wujud Mbah Marioto kini terlihat mengerikan. Keris pusaka di tangannya, yang semula bersinar hijau kini memancarkan aura merah darah yang pekat. Ia mengangkat keris itu, mengarahkannya padaku. Gurumu sendiri yang akan menghabisimu, Roni. Pertarungan baru saja dimulai. Aku harus melawan guruku sendiri yang kini menjadi boneka bagi dukun ilmu hitam terkuat. Aku tahu jika aku menyerang, aku bisa melukai Mbah Marioto. Namun jika aku tidak menyerang, kami semua akan menjadi tumbal. Sinta Aruna. Kita hadapi mereka semua, tetapi jangan sentuh tubuh Mbah Marioto. Teriakku sambil menyiapkan semua energi dan mantra pamungkasku. Aku berdiri beku melihat tubuh Mbah Marioto, sosok yang kucintai dan kuhormati kini dikendalikan oleh dukun ilmu hitam. Aura merah darah dari keris pusaka di tangannya mengancam nyawaku. Kau terkejut, Roni? Suara dukun melalui mulut Mbah Marioto terdengar sinis. Gurumu ini terpaksa membawaku ke sini. Dia tahu aku terlalu kuat untuk dilawan di dimensiku. Dia harus memaksaku masuk ke wadah fisiknya agar aku terikat pada dimensi ini dan kekuatanku terbatasi. Oleh hukum fisik, teknik bodoh, dia pikir dengan menjebakku di tubuhnya, kalian bisa menghabisiku tanpa resiko merusak alam astral kami. Tapi dia salah, sekarang tubuhnya adalah senjataku. Penjelasan dukun itu membuatku mengerti. Mbah Marioto tidak ceroboh. Dia melakukan pengorbanan nekat. Dia tahu jika pertempuran tetap terjadi di dimensi astral dukun itu, dukun akan memiliki keunggulan mutlak dan kekuatan sihir hitamnya bisa dengan mudah menghancurkan warung berkah ibu dan menjebak sukma kami. Dengan membawa dukun itu ke dalam tubuh fisiknya, Mbah Marioto memaksanya bertarung di dimensi kami, di mana dukun itu menjadi rentan terhadap serangan fisik dan spiritual yang berenergi tinggi. Tetapi harganya sangat mahal. Aku harus melawan guruku sendiri. Sinta Aruna, serang kedua jin itu sekarang. Jangan biarkan mereka mendekatiku, teriakku, menunjuk ke arah jin ular dan jin bersayap yang kini bergerak cepat ke arahku, bersiap melakukan serangan gabungan. Sinta dengan kilatan mata centil namun fokus langsung melompat brutal ke depan. Siap, Roni. Aku sudah gatal ingin merobek kulit ular jelek ini. Ia memunculkan cambuk api dari tangannya dan menghantam jin ular itu, membelokkan jalannya. Aruna lebih tenang dan elegan, melepaskan rentetan panah cahaya yang memaksa jin bersayap itu mundur. Lindungi tubuh fisik Roni, aku akan mengamankan perimeter. Kini aku berdiri sendirian, berhadapan langsung dengan dukun yang merasuki Mbah Marioto. Jangan diam saja, Roni. Lawan aku. Dukun itu menggunakan kecepatan dan kekuatan fisik. Mbah Marioto bergerak sangat cepat. Ia mengayunkan keris pusaka yang kini terasa berat dengan aura gelap ke arahku. Cang! Aku menangkal serangan itu dengan bilah energi yang kuciptakan dari telapak tangan. Aku tidak menggunakan senjata fisik. Aku tidak boleh menyentuh tubuh Mbah Marioto dengan senjata tajam apapun. Aku tahu kau tidak tega melukai gurumu. Ejek dukun itu mendorongku mundur dengan kekuatan yang mengejutkan. Aku mungkin tidak akan melukaimu secara fisik, dukun, tapi aku akan melukai sukmamu yang busuk. Balasku. Mundur selangkah dan mulai melantunkan mantra perangkap ruh dalam bahasa Jawa kuno. Mantra ini adalah ajian yang paling sulit kupelajari, dirancang untuk memisahkan sukma dari raga yang didiami. Ini sangat berisiko karena jika gagal, energi spiritualku sendiri bisa tersedot dan aku menjadi sasaran empuk. Mendengar lantunanku, dukun itu terkejut. Sialan, ilmu tingkat tinggi. Kau tidak akan sempat menyelesaikannya. Dukun itu menghentikan serangan, kerisnya dan menggantinya. Dengan serangan energi dari tubuh, Mbah Marioto memancar gelombang kejut berwarna hitam pekat, menabrakku dengan kekuatan badai. Brak! Aku terlempar ke belakang, punggungku menghantam dinding kios. Rasa sakit yang luar biasa menjalar di tubuhku. Gelombang kejut itu tidak hanya menghancurkan pertahanan spiritualku, tetapi juga memberi luka fisik yang parah. Roni! Teriak Sinta dari kejauhan. Tapi ia tidak bisa mendekat. Ia dan Aruna sedang mati-matian menahan serangan. Dua jin tingkat tinggi, yang kini mulai menyerang mereka secara brutal, berusaha membuat Sinta dan Aruna kewalahan. Aku merasakan darah segar mengalir dari sudut bibirku. Aku harus segera bangkit. Aku bangkit dengan susah payah. Mata dukun itu, yang merupakan mata Mbah Marioto, menatapku dengan kebencian. Sudah berakhir, bocah. Kau akan menjadi tumbal yang sempurna. Dukun itu mulai memfokuskan energi hitamnya di sekitar keris pusaka. Keris itu berputar cepat, mengeluarkan suara dengungan rendah,
seolah-olah siap dilemparkan. Ini adalah serangan pamungkas yang bisa menghancurkanku dalam sekian detik. Aku membuat keputusan, aku tidak akan menyelesaikan mantra pemisah sukma. Aku akan melakukan sesuatu yang lebih radikal. Aku menarik napas dalam, memfokuskan energi spiritualku ke kedua telapak tangan. Bukan untuk menyerang, tapi untuk menetralisir aura hitam di sekitar Mbah Marioto. Maafkan aku, Mbah. Ini satu-satunya cara, bisikku dalam hati. Aku melompat maju, bergerak dengan kecepatan penuh, langsung menerobos aura hitam yang mengelilingi dukun itu. Dukun itu terkejut dengan gerakan nekatku dan tidak sempat melepaskan serangannya. Dengan kedua telapak tangan yang memancarkan aura putih keperakan, aku menempelkannya tepat di dada dan punggung tubuh Mbah Marioto. Ini adalah titik fokus cakra jantung Mbah Marioto, tempat di mana sukma dukun itu bersemayam. "Pergi kau, roh kotor!" teriakku melepaskan semua energi spiritualku. Bukan serangan, melainkan pemurnian energi. Aku menggunakan aji untuk membersihkan setiap jejak sihir hitam yang mengikat roh dukun pada tubuh Mbah Marioto. Tubuh Mbah Marioto mulai bergetar hebat. Asap hitam mengepul dari kulitnya dan dukun itu menjerit kesakitan melalui mulut. "Mbah Marioto, energi suci ini. Kau berani? Aku akan menghancurkanmu." Namun aku terus menekan. Aku tahu jika aku berhenti sekarang aku akan gagal total. Aku harus memisahkan dukun itu dari Mbah Marioto, apapun resikonya. Di saat yang sama aku merasakan energi spiritualku terkuras hingga ke batas akhir. Saat aku memusatkan seluruh sisa energiku untuk memurnikan tubuh Mbah Marioto, di dimensi astral Sinta dan Aruna mencapai batas kemampuan mereka. Kedua jin pendamping itu tahu bahwa nasib kami bergantung pada keberhasilan mereka menghabisi musuh agar bisa membantuku. Di sudut ruangan Aruna, meski kehabisan nafas, memanfaatkan keanggunan untuk menutupi kecerdikan. Jin bersayap yang dihadapinya terlalu percaya diri setelah melihatku terdesak. Aruna pura-pura kehilangan keseimbangan. Ketika jin bersayap itu maju untuk memberikan pukulan terakhir, Aruna tiba-tiba membalikkan badan dengan cepat, mengumpulkan energi peraknya dan menembakkannya dalam bentuk tombak, cahaya kristal yang sangat padat. Tombak itu menembus dada jin bersayap membuatnya menjerit kesakitan yang memilukan. Tubuhnya yang semula indah langsung mengepul dan dalam hitungan detik ia musnah, menjadi debu spiritual yang tersebar. Di udara dingin Wonosobo, satu selesai yang seru Aruna. Segera membalikkan fokusnya untuk membantu Sinta. Sinta yang menghadapi jin ular raksasa kini bertarung dengan amarah yang brutal. Ekor ular itu melilitnya, mencoba meremasnya hingga hancur. Namun Sinta tertawa kecil, tawa yang penuh kegilaan. "Jangan sentuh aku dengan ekor kotoranmu itu. Aku ini putri," teriak Sinta. Ia membiarkan lilitan itu mengencang, lalu tiba-tiba melepaskan gelombang api panas dari dalam tubuhnya. Api itu bukan sekedar panas, tetapi api spiritual yang membakar jin hingga ke esensi. Jin ular itu meronta kesakitan, lilitannya mengendur. Saat celah terbuka, Sinta melompat ke kepala ular dengan sebilah pedang astral yang tiba-tiba muncul di tangannya. Ia menusuk tepat di titik simpul energi kepala jin ular tersebut. Kes! Jin ular itu meledak dalam ledakan energi hitam yang besar. Sinta mendarat dengan anggun di lantai yang kini retak. Rambutnya sedikit acak-acakan tapi matanya bersinar penuh kemenangan. "Permainan selesai, dasar jelek," ujarnya sambil menyeka debu dari gaunnya. Dengan kedua jin musuh hancur, energi Sinta dan Aruna langsung berpusat padaku, memperkuat energi pemurnianku. Dukungan energi dari kedua jin pendampingku adalah dorongan terakhir yang kubutuhkan. Energi putih keperakan di telapak tanganku memanas hingga terasa, seperti membakar kulitku sendiri, tapi aku tidak peduli. Aku terus menekan cakra jantung Mbah Marioto. Jeritan kesakitan dukun itu mencapai klimaksnya. Tubuh Mbah Marioto mengejang hebat dan asap hitam yang mengepul menjadi lebih tebal, berbau busuk dan menyerupai wujud manusia. "Tidak, aku tidak akan kalah dari bocah ingusan," raung suara dukun itu. Dengan ledakan energi terakhir aku berhasil. Sukma dukun itu terlempar keluar dari tubuh Mbah Marioto. Sosok dukun itu kini berdiri di hadapanku dalam wujud astral yang tampak menyedihkan, berupa asap hitam tebal yang berputar-putar. Namun pada saat dukun itu terlepas, aku melihat dan merasakan bagian tengah sukmanya berkilatan, seolah tertembak oleh energi putihku. Serangan pemurnianku tidak hanya memisahkannya, tetapi juga menyebabkan luka spiritual yang parah pada inti rohaninya. Tubuh Mbah Marioto ambruk ke lantai tidak sadarkan diri, tapi aura keemasannya yang familiar mulai bersinar lembut lagi. Aku terengah-engah, tenagaku benar-benar habis. Dukun itu yang terluka dan kini terikat di dimensi ini tanpa wadah,
menoleh ke arahku dengan kebencian mutlak. Ia mencoba mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya yang tersebar, bersiap untuk menyerangku dan melarikan diri. Namun saat itulah Sukma Mbah Marioto muncul. Ia melayang keluar dari tubuhnya yang tergeletak, kini dalam wujud aura keemasan yang lebih besar, lebih bercahaya, dan memancarkan wibawa yang luar biasa. Tidak ada lagi kesan lucu atau jenaka, hanya seorang pini sepuh dengan kekuatan spiritual yang tak tertandingi. Mbah Marioto tersenyum tenang, tapi tatapan matanya tajam dan menghakimi. Ia menghampiri dukun yang sedang mengerang kesakitan. "Sudah aku katakan, kau tidak akan bisa bermain-main di halaman orang lain," ujar Mbah Marioto suaranya tenang. "Kau pikir aku membiarkanmu masuk ke ragaku hanya untuk bertarung biasa? Tidak. Aku memaksamu masuk agar muridku bisa melukaimu." Mbah Marioto menjelaskan kepada dukun itu. Sang dukun berteriak, "Sialan, kau mengorbankan diri hanya untuk serangan tipuan." "Bukan tipuan," koreksi Mbah Marioto. "Itu adalah pelajaran terakhiran malam ini. Dan sekarang aku akan memastikan kau tidak akan pernah lagi mengirimkan gangguan dan mengincar tumbal di tanahku." Mbah Marioto mengangkat tangannya. Keris pusaka yang tergeletak di lantai kini melayang ke atas, bilahnya menghadap ke langit. Keris itu bersinar sangat terang, memancarkan aura hijau dan emas yang luar biasa kuat. "Aku akan menghapus jejakmu dari bumi Wonosobo ini." Dengan kekuatan yang menggetarkan seluruh kios, Mbah Marioto mulai melantunkan ajian pemusnah sukma yang kuno. Lantunan itu sangat cepat, kuat, dan terasa seperti gempa spiritual. Energi keris pusaka yang terangkat di udara kini membentuk pusaran cahaya besar, menarik sukma dukun itu masuk dengan paksa. Dukun itu meronta-ronta, menjerit dan memohon ampun, tapi sudah terlambat. Aku yang bersandar di dinding hanya bisa menyaksikan klimaks pertarungan yang mengerikan itu. Sinta dan Aruna berdiri diam di sampingku, menyalurkan sedikit energi padaku dan menjaga agar tidak ada satupun energi jahat dari pusaran itu yang mendekati tubuh fisik Mbah Marioto. Pusaran cahaya yang diciptakan oleh Mbah Marioto dan keris pusakanya mencapai puncaknya. Dinding-dinding kios berkah ibu bergetar hebat seolah hendak runtuh. Aku menutup mata, menunggu ledakan spiritual terakhir yang akan menghancurkan sukma dukun itu. Namun alih-alih ledakan, pusaran itu tiba-tiba meredup. Cahaya emas dan hijau meresap kembali ke dalam keris dan keris itu melayang perlahan, mendarat kembali ke tangan sukma Pak Marioto. Dukun itu yang tadinya ditarik paksa kini terlempar ke lantai dalam wujud gumpalan asap hitam yang mengepul dan terikat erat. Sukma dukun itu terkapar, gemetar ketakutan dan mengeluarkan erangan seperti bayi yang kedinginan. Mbah Marioto melayang di atas dukun itu. Wajahnya yang masih memancarkan wibawa agung kini diliputi ekspresi kekecewaan. "Aku tidak akan memusnahkanmu," ujar Mbah Marioto suaranya tenang. "Menghapus ciptaan Tuhan adalah hak mutlaknya, bukan hakku. Tapi kau harus tahu bahwa kesaktianmu hanyalah sarana, bukan tujuan. Kau menggunakannya untuk menanam kebencian, iri hati, dan mengambil nyawa orang tak bersalah demi keuntungan orang yang serakah." Mbah Marioto lalu mengayunkan keris pusaka ke bawah. "Tidak untuk membunuh, melainkan untuk memukulkan bilah keris yang masih bersinar kegumpalan sukma dukun itu. Plak! Ini untuk pelajaran pertama. Jangan pernah mengincar tumbal di tanahku, apalagi dari kalangan rakyat kecil. Plak! Ini untuk pelajaran kedua. Jangan pernah berani merasuki raga orang tanpa permisi. Kau sudah diberi luka spiritual oleh muridku Roni. Sekarang aku akan mengambil sebagian dari ilmu hitam yang kau banggakan itu." Mbah Marioto menancapkan ujung kerisnya ke tanah di samping sukma si dukun. Energi hijau dan emas mengalir dari keris, dan Mbah Marioto melantunkan mantra penarikan. Aku melihat gumpalan-gumpalan energi hitam yang menempel pada sukma. Dukun itu tertarik keluar, tersedot ke dalam tanah. Dukun itu meronta kesakitan yang tak terhingga, seperti sepotong dagingnya yang dicabut paksa. Setelah selesai, Mbah Marioto mencabut kerisnya. Dukun itu kini tampak jauh lebih kecil dan rapuh. Sebagian besar kekuatannya telah ditarik. Beri sisa umur untuk bertobat. Jika kau berani berbuat onar lagi, kali ini aku tidak akan segan meminta izin Sang Pencipta untuk menghancurkanmu. Lungo, perintah Mbah Marioto. Dukun itu kini lumpuh tak berdaya, menghilang dengan cepat dari dimensi kami, melarikan diri kemanapun ia bisa bersembunyi. Setelah dukun itu lenyap, sukma Mbah Marioto menoleh ke arahku. Senyum hangat dan lucu Mbah Marioto yang aku kenal akhirnya kembali. "Kerja bagus Roni. Reaksiku ambruk di lantai itu benar-benar meyakinkan, ya kan? Padahal Mbah sudah hampir ketiduran saking lamanya kau memurnikan ragaku," ujar.
Mbah Marioto bercanda meskipun matanya masih memancarkan kelelahan yang luar biasa. Sukma Mbah Marioto melayang kembali ke tubuh fisiknya yang tergeletak. Seketika tubuh Mbah Marioto tersentak dan beliau membuka mata. Beliau langsung bangkit mengelus-elus dadanya. Rasanya seperti kemasukan alien. Perut Mbah jadi lapar, Roni. Untung saja dukun itu tidak sempat menghabiskan semua jualan Pak Darmin. Sinta dan Aruna langsung mendekat. Syukurlah Mbah Marioto sudah kembali, kata Aruna memancarkan aura lega. Ya Mbah orang tua, lain kali jangan lakukan yang aneh-aneh. Aku tadi sampai harus brutal sekali dalam melawan ular jelek itu, protes Sinta, meskipun kedua tangannya bersiap membantu. Aku sendiri hanya bisa tersenyum lega sambil bersandar di dinding. Tenagaku terkuras habis, tapi kelegaan melihat Mbah Marioto selamat jauh lebih besar. Sekarang tugas belum selesai, kata Mbah Marioto sambil mengambil kembali kipas sate dari sakunya. Roni, walaupun dukunnya sudah kutangkap, energi busuknya sudah terlanjur bersarang di setiap sudut kios ini. Bau busuk makanan yang basi dan kelesuan ini berasal dari sisa sihir hitam yang mengendap. Mbah Marioto mengambil posisi di tengah ruangan. Beliau menutup mata dan mulai melantunkan mantra pembersihan kejawen yang lembut. Kali ini auranya bukan lagi api pertempuran, melainkan aura dingin yang menenangkan. Aruna, Sinta, kalian bantu Roni ya. Sebarkan energi kalian ke seluruh kios. Kita bersihkan setiap sudutnya. Kita kembalikan berkah ibu ini seperti semula. Perintah Mbah Marioto. Aku mengangguk mengerti. Ini adalah cara elegan untuk menghentikan niat jahat. Jika saudara kandung Pak Darmin mengirimkan santet lagi, dia sendiri yang akan merasakan dampaknya. Ini akan membuatnya berpikir dua kali untuk mengganggu kios ini lagi. Sinta, Aruna, kalian tahu tugas kalian. Setelah ini kami pergi, kalian tetaplah di sini untuk menguatkan pagar ini selama 7 hari 7 malam. Jangan biarkan serangga manapun mendekat. Perintahku pada kedua jin pendampingku. Siap, Roni. Aku akan membuat tempat ini secerah gaun pestaku, janji Sinta sambil mengedipkan mata. Aruna mengangguk. Kami akan memastikan kios berkah ibu ini aman. Fajar di Wonosobo mulai menyingsing saat kami meninggalkan kios Pak Darmin. Kami kembali ke rumah dan langsung disambut Pak Darmin yang sudah menunggu di teras dengan wajah penuh harap. Mbah Marioto yang kini kembali ke wujudnya yang apes dan sedikit lemah karena habis kesurupan, duduk dengan santai. Nah Pak Darmin, warungmu sudah bersih. Sudah tak ada lagi serangan. Suara piring pecah, apalagi makanan basi. Semua sudah kubereskan, kata Mbah Marioto, sambil menyesap sisa kopi dingin di cangkirku. Pak Darmin langsung bersujud haru. Terima kasih Mbah. Matur nuwun, terima kasih. Lalu apa penyebabnya Mbah? Mbah Marioto menghela napas. Penyebabnya bukan setan jin Pak Darmin, tapi hati manusia. Itu adalah kiriman dari saudara kandungmu sendiri. Dia iri hati karena kamu mendapat warisan kios ini dan berharap kamu bangkrut lalu menjualnya murah. Padanya, wajah Pak Darmin langsung berubah pucat pasi. Ia tidak menyangka kedengkian itu datang dari darah dagingnya sendiri. Aku sudah pasang penangkal. Jika saudaramu mengirimkan gangguan lagi, dia akan merasakan sakitnya sendiri. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Fokuslah pada daganganmu, tegas Mbah Marioto. Satu pesanku, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah dengan kesuksesan. Itu yang akan menyakiti hatinya lebih dalam. Mbah Marioto lalu menoleh padaku mengedipkan mata. Sekarang Mbah capek, ayo kita cari nasi goreng. Urusan dunia sana sudah selesai, urusan perut belum. Aku mengangguk lega melihat masalah ini terselesaikan dengan bijaksana. Aku tahu pertarungan tadi hanyalah salah satu babak selama aku menjadi murid Mbah Marioto dan selama kebencian masih ada di dunia. Petualangan spiritual kami di tanah kejawen Wonosobo ini tidak akan pernah berakhir. Beberapa hari setelah pembersihan warung berkah ibu, suasana di Wonosobo kembali normal. Warung Pak Darmin yang tadinya sepi kini ramai kembali. Masakan yang disajikan selalu segar. Tidak ada lagi perabotan bergerak dan tawa karyawan kembali terdengar. Sinta dan Aruna telah kembali ke sisi Roni setelah memastikan pagar gaib yang dipasang Mbah Marioto bekerja sempurna. Lihat Roni, cuman butuh beberapa malam buat membuktikan kalau kesaktian yang sebenarnya itu adalah ketenangan batin, ujar Mbah Marioto sambil menyeruput kopi paginya. Wajahnya tampak segar kembali. Namun kedamaian itu tidak dirasakan oleh semua orang. Tepat di hari kelima setelah pertarungan astral di kios, kabar buruk mulai menyebar di Wonosobo. Saudara kandung Pak Darmin yang menjadi dalang di balik gangguan gaib tersebut tiba-tiba jatuh sakit. Awalnya ia hanya demam tinggi, akan tetapi kondisinya memburuk dengan sangat cepat. Tubuhnya kurus kering, kulitnya menjadi kehitaman.
Dan di sekujur tubuhnya muncul bisul-bisul yang mengeluarkan nanah berbau busuk. Dokter dan tabib lokal tidak menemukan penyakit fisik yang mampu menjelaskan kondisi mengerikannya. Mbah Marioto yang sedang asyik membolak-balik koran sambil mendengarkan radio tiba-tiba tertawa keras. Tawa yang terdengar agak seram. Nah, ini dia. Karma kilati kito balsane wong sing dengki. Aku menoleh pada Mbah Marioto dengan dahi berkerut. Maksud Mbah ini ulah dukun itu. Tepat sekali anak kulan, jawab Mbah Marioto. Matanya yang tajam memandang lurus ke depan, seolah melihat kejadian itu secara langsung. Dukun itu malu. Sukmanya terluka, ilmunya ditarik, dan dia diusir seperti anjing. Dia adalah dukun besar yang harga dirinya hancur karena iri hati rendahan. Dia tidak akan terima begitu saja. Mbah Marioto menjelaskan bahwa setelah diusir, dukun itu menyadari bahwa sumber masalah dari kejatuhannya adalah kliennya sendiri, saudara kandung Pak Darmin, yang mengajukan permintaan irasional dengan bayaran yang tidak seberapa. Dukun itu menyalahkan saudara Pak Darmin atas kekalahannya. Daripada mencari tumbal baru, ya dia memilih untuk menjadikan kliennya sendiri sebagai tumbal balasan atas kekalahan yang memalukan itu. Dukun itu menggunakan sisa ilmu hitamnya yang busuk untuk menyerang saudaranya sendiri, membalas dendam karena telah mempermalukannya di depan ahli spiritual kelas. Pak Marioto, penyakit yang diderita saudara Pak Darmin adalah manifestasi fisik dari serangan balik sihir hitam yang sudah tidak terkendali. Dukun itu tidak hanya ingin dia menderita, tapi ingin dia mati perlahan agar kematiannya menjadi tumbal sempurna yang mengembalikan sebagian kekuatannya yang hilang. Dia ingin membuang semua kesialan itu kepada saudara kandung Pak Darmin, kata Mbah Marioto dengan nada dingin. Kabar terus memburuk. Saudara Pak Darmin akhirnya tidak tertolong. Kematiannya begitu mengerikan dan misterius, meninggalkan ketakutan di tengah masyarakat Wonosobo. Beberapa hari setelah pemakaman, Pak Darmin datang lagi ke rumah kami. Kali ini bukan dengan keluhan, melainkan dengan wajah penuh kesedihan dan kelegaan yang campur aduk. Mbah, saudara saya meninggal. Saya tidak tahu harus merasa apa. Sedih karena dia saudara saya, tapi semua kekacauan ini berakhir, Mbah, ujar Pak Darmin dengan suara tercekat. Mbah Marioto menuangkan teh hangat untuknya. Sudah takdirnya Pak Darmin. Orang yang menanam kebencian akan menuai kematian yang penuh kesengsaraan. Semua sudah diatur oleh hukum karma. Mbah Marioto menegaskan bahwa kami tidak perlu bertindak apa-apa. Dengan matinya dalang utama gangguan ini dan telah dipasangnya pagar gaib yang kuat, warung berkah ibu benar-benar aman. Roni, pelajaran hari ini, jangan pernah bermain-main dengan urusan yang melibatkan dendam dan iri hati. Kadang yang lebih menakutkan dari jin adalah nafsu buruk yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Jin dan dukun hanya alat, tapi hati yang kotor adalah akar dari segala bencana. Tutur Mbah Marioto menatapku lurus. Aku mengangguk, hatiku merasa dingin. Kisah warung berkah. Ibu ini mengajarkan padaku bahwa dalam dunia spiritual kejawen, pertarungan terberat seringkali bukanlah melawan hantu atau jin, melainkan melawan sisi gelap kemanusiaan. Ayo Roni, sekarang kita minum kopi. Mbah sudah janji tidak akan ada gangguan lagi. Setidaknya untuk sementara waktu, tutup Mbah Marioto sambil tersenyum misterius. Demikianlah sebuah kisah dari Mbah Marioto yang ditulis oleh Mas Roni. Mohon maaf jika ada salah intonasi fakta. Saya pamit untuk diri. Terima kasih Mas Roni. Terima kasih Mbah Marioto. Saya respect selalu Mbah. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah, alhamdulillah.